Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Titi Haryanti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional. Yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana kelas 1B UPGRIS. Pada kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa kesehatan dan juga berkah sehingga dapat bersama-sama untuk mendengarkan presentasi mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya memulai untuk memaparkan mengenai tugas dan fungsi kantor UPTD, perkenankanlah saya memperkenalkan kelompok 2 ini. Yang pertama adalah Bapak Agus Sucipto selaku ketua, kemudian sekretaris saya sendiri Ibu Dwi Fitri Paramita, dan anggotanya ada yang pertama Bapak Sudarto, Ibu Endang Giri Astuti, dan Ibu Diah Lestari. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dalam menyusun makalah kami memiliki sebuah alasan atau latar belakangnya. Jadi organisasi yang ada di pemerintahan yang pada hal ini kita lebih spesifikkan pada Dinas Pendidikan itu mempunyai tujuan untuk mengembangkan mutu pendidikan. Kebijakan dari pemerintah pusat kemudian dilanjutkan ke tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah seperti saat ini. Peranan daerah dalam mensukseskan kebijakan pemerintah itu sangatlah besar. Dan usaha pemerintah daerah khususnya dalam pendidikan yang salah satunya diterapkan di unit pelaksana teknis daerah yang ditujukan pada staf atau jajaran di unit pelaksana teknis daerah di kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah memiliki tujuan agar terwujudnya optimalnya sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ke setiap pelaksana kebijakan pendidikan serta lembaga lainnya yang terkait. Dan suatu unit pelaksana teknis daerah atau UPTD diharapkan mampu mengakomodir para guru dan pendidik yang ada di daerahnya sehingga bisa berjalan secara optimal demi mensukseskan program pemerintah mengenai pendidikan nasional. Kesuksesan ini sangatlah erat kaitannya dengan kinerja yang baik, yang optimal, efisien, transparan, dan juga akuntabel serta kredibel. Maka dari itu, untuk menindaklanjuti gagasan mulia tersebut, maka diperlukan adanya tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Apa itu tugas pokok dan fungsi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbit tahun 2002 dijelaskan, tugas artinya adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi yang harus dicapai. Dan fungsi artinya adalah pekerjaan yang dilakukan. Jadi tugas dan fungsi dapat diartikan menjadi sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan untuk dilaksanakan. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dalam makalah kali ini, yang pertama adalah apa tugas dari kantor UPTD yang ada di daerah dalam sistem pendidikan nasional saat ini. Dan yang kedua, apa fungsi dari kantor UPTD yang ada di daerah dalam sistem pendidikan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, pastinya dalam pembuatan makalah ada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi dari kantor UPTD yang ada di daerah berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Dan manfaat yang ingin didapat ada 3. Bagi kami yang menulis makalah ini, kami harapkan makalah ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi UPTD yang ada di daerah. Bagi sekolah, diharapkan mampu sebagai bahan rujukan mengenai apa saja yang harus dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
atau Korwil sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD secara normatif. Dan yang ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan juga berhak mengetahui mengenai informasi dan pengetahuan tentang fungsi dan tugas UPTD yang ada di daerah. Dan sebelum masuk dalam pembahasan tugas dan fungsi UPTD, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai dasar hukum berdirinya suatu UPTD. Kenapa? Karena UPTD dalam pembentukannya tidak mungkin serta-merta terjadi begitu saja, akan tetapi pemerintah punya aturan-aturan, punya kriteria-kriteria untuk pendirian UPTD itu sendiri. Adapun dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah serta kewenangan pemerintah daerah. Dari undang-undang tersebut kemudian diturunkan menjadi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Kemudian Menteri Dalam Negeri menyikapi PP tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah. Kemudian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disikapi dengan mengeluarkan SE atau Surat Edaran bernomor 061 tertanggal 4 Desember tahun 2017 tentang ditiadakannya atau dihapuskannya UPT Pendidikan. Selanjutnya, Gubernur sebagai pemimpin di provinsi mengeluarkan peraturan, dan dalam hal ini Bapak Ibu, kami sebagai penyusun makalah membatasi pada Provinsi Jawa Tengah saja. Kenapa? Karena kita tahu sekarang kebijakan pendidikan itu memang kebijakan itu dari pusat, akan tetapi disikapi masing-masing daerah terkait adanya otonomi daerah. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan provinsi lain pastinya memiliki regulasi tersendiri untuk menyikapi dari Surat Edaran Menteri Pendidikan tersebut. Dan kali ini karena kita bernaung di Jawa Tengah, maka kami sebagai penulis makalah juga membatasi di Provinsi Jawa Tengah saja, gitu guys. Jadi yang kita bawa di sini dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dari peraturan gubernur itu akhirnya tiap-tiap kepala daerah, yaitu bupati atau wali kota, membuat produk hukum sendiri-sendiri. Yang pastinya produk hukum itu tadi tidak bisa lepas dari aturan yang ada di atasnya, akan tetapi dalam pembuatan produk tersebut juga disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam tugas dan fungsi juga perlu kita ketahui mengenai jenis UPTD yang ada di daerah kita. Jadi sesuai dengan Permendagri bernomor 12 tahun 2017 itu ditetapkan bahwa UPTD itu ada dua jenis Bapak Ibu. Yang pertama adalah UPTD provinsi, yang kedua adalah UPTD kabupaten atau kota. Kalau UPTD provinsi itu sendiri untuk Jawa Tengah dalam bab 1 pasal 1 nomor 8 disebutkan bahwa UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas yang berbentuk balai atau taman budaya atau museum yang berada di bawah naungan lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk sekolah itu tidak masuk pada UPTD provinsi. Akan tetapi jenis yang kedua atau UPTD kabupaten atau kota itu ternyata memiliki dua jenis UPTD. Yang pertama adalah UPTD tingkat SMP. Jadi di jenjang SMP sendiri itu ternyata satu SMP menjadi satu UPTD yang akhirnya disebut dengan Satuan Pendidikan SMP. Jadi itu. Dan untuk jenjang SD, UPTD-nya tidak berdiri sendiri, maksudnya
satu SD tidak menjadi satu UPTD, melainkan UPTD berdiri di wilayah kerja tingkat kecamatan yang kemudian disebut dengan Korwil. Jadi satu kecamatan ada satu UPTD yang membawahi beberapa SD yang ada di kecamatan tersebut. Jadi itu yang perlu kita ketahui mengenai jenis UPTD yang diatur dalam Permendagri. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu dosen yang kami hormati, akhirnya kita masuk pada pembahasan utama kita, yaitu pada tugas UPTD yang ada di daerah. Secara umum, UPTD yang ada di daerah itu bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya. Dan organisasi induk kita adalah Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga ini spesifik merujuk pada UPTD yang ada di daerah. Yang pertama adalah UPTD berupa satuan pendidikan SMP. Jadi SMP, satuan pendidikan itu bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan yang telah disusun perencanaannya. Kemudian melaksanakan pelaporan pelaksanaan program pendidikan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan di sekolah itu harus dilaporkan di Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan untuk UPTD di wilayah kecamatan atau Korwil itu bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan terhadap sekolah yang berada di wilayahnya. Kemudian melaksanakan pelaporan pelaksanaan program pendidikan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi sebetulnya esensinya sama, baik itu di tingkat SD maupun tingkat SMP. Hanya saja di tingkat SMP itu langsung berkoordinasi, tetapi kalau SD melalui Korwil baru meneruskan ke Dinas Pendidikan tingkat kabupaten. Setelah tugas kami jabarkan, selanjutnya kami akan menjabarkan fungsi UPTD pada satuan pendidikan SMP. Nanti kita akan masuk ke SD, tapi sebelumnya pada SMP. Untuk fungsi UPTD satuan pendidikan SMP, fungsi yang pertama adalah satuan pendidikan menyusun program kerja UPTD berdasar hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, dan juga menyusun program kegiatan harus dilandasi dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi sekarang ini regulasi berubah-ubah, SE Menteri selalu ada setiap saat, Permen juga selalu diganti per tahun, entah itu kaitannya dengan standar isi, proses, penilaian dan sebagainya. Maka dari itu untuk menyusun program kerja juga harus berdasar dari aturan perundang-undangan yang baru, yang terbaru yang dirilis oleh pemerintah. Jadi harus up to date. Yang kedua, menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan berdasarkan perundang-undangan. Sekali lagi, semuanya harus berpegang pada undang-undang yang ada. Yang ketiga, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya dan memberi petunjuk atau arahan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian dan kepala seksi yang berada di lingkungan dinas pendidikan. Yang kelima, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan regulasi sektoral lain guna kelancaran pelaksanaan tugas. Fungsi keenam, mengadministrasi usulan kenaikan pangkat, mutasi pegawai, gaji berkala, pemberhentian atau pensiun, pembuatan karsu, karis, kemudian asuransi, pengiriman peserta didik, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan atau guru yang dikirim untuk diklat, guru yang dikirim untuk bintek, dan juga urusan kepegawaian lainnya, serta memelihara file kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja. Pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia atau sekarang ini disebut dengan SKP.
Yang kedelapan, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Jadi Dinas Pendidikan sendiri akan mengambil kebijakan itu berdasar laporan dari satuan pendidikan atau dari Korwil. Yang kesembilan, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku. Dan fungsi yang terakhir yaitu melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. Itu adalah fungsi pada SKPD tingkat satuan pendidikan SMP. Adapun fungsi UPTD di tingkat kecamatan atau Korwil, mungkin ini dari Bapak Ibu yang kepala sekolah SD, Bapak Ibu pengawas SD maupun guru SD. Fungsi yang pertama adalah pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidikan. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan kepala subbagian atau mungkin kepala bagian dan kepala seksi di lingkungan dinas serta lintas sektoral baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan operasional di bidang pendidikan dasar, baik itu pendidikan non formal dan informal sesuai dengan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan. Jadi pasti ya, Korwil itu harus selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Yang keempat, mengkoordinasikan dan melakukan supervisi pengembangan kurikulum pada pendidikan dasar, baik itu pendidikan non formal dan informal di wilayah kecamatan. Fungsi yang kelima, merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan atasan dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah mengendalikan mutu pendidikan dalam pelaksanaan ujian nasional pada pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal di wilayah kecamatan sesuai kebijakan atasan dan peraturan perundang-undangan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami paparkan. Mohon arahannya Ibu dosen, Ibu Dr. Titi Haryanti MSI apabila ada kekurangannya nanti, dan juga kami persilahkan untuk teman-teman yang akan bertanya. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.